Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul di majelis rutinan ibu-ibu sekalian dalam membaca burdah, baca salawat kepada Nabi Muhammad, membaca manaqib Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, meneladani daripada kisah-kisah istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebetulan pada hari ini juga ada yang ulang tahun ulang tahun. Insyaallah yang ulang tahun dikasih panjang umur, sehat walafiat, berkah selalu, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Bagus nasibnya, bagus rezekinya, bagus segala keadaannya, dan insyaallah bisa jadi kebanggaan kedua orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan daripada Sayyidah Khadijah, bisa menjadi kebanggaan daripada Sayyidah Fatimah, dan bisa menjadi kebanggaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dikatakan ad-din wal mahabbah. Agama itu, intisari daripada agama adalah cinta. Kita mengaku beragama tetapi tidak memiliki rasa cinta, maka belum dikatakan seseorang itu beragama. Karena di dalam agama kita dituntut untuk cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan Nabi, kita wajib mencintainya. Sebagaimana kita cinta kepada seseorang, ataupun misalnya ibu-ibu cinta kepada suami, apapun yang berhubungan dengan suami juga ibu-ibu cintai. Walaupun ibu-ibu mungkin nggak suka makan lalapan bebek misalnya, suami katuju benar ya, pas akhirnya ikut-ikut nyoba makan misalnya. Kenapa? Kesukaan suami, kesukaan orang yang ulun cintai beb, dicoba juga, akhirnya lambat laun ikut suka, padahal aslinya nggak suka. Suaminya suka makan misalnya sesuatu, padahal kita nggak suka. Gara-gara orang yang kita cintai suka, kita pun menjadi suka. Kenapa? Karena atas dasar cinta. Begitu juga kita cinta kepada Nabi Muhammad. Apapun yang dicintai oleh Nabi, mulai istri-istri Nabi, mulai keluarga Nabi, mulai sahabat Nabi, ataupun segala sesuatunya, kita wajib juga cinta. Cinta artinya kita taat kepada orang yang kita cintai. Kita cinta kepada anak, diekspresikan cinta pian kepada anak. Ada orang tua memarahi anak misalnya, apakah orang tuanya nggak cinta? Belum tentu. Kalau orang tua memarahi ataupun menegur anak atas dasar supaya anak itu jadi orang baik, maka itu juga termasuk tanda cinta. Suami negur kepada istri, itu juga atas dasar cinta. Lain kalau pian asal marah misalnya, asal marah pokoknya, tidak ada tujuan baik di dalamnya, maka itu salah. Tapi kalau orang itu cinta, maka dia misalnya anaknya salah, ya ditegur. Kenapa? Ulun sayang beb, ulun cinta kepada anak. Tapi kalau misalnya ulun gak mau negur anak, ulun gak mau misalnya marahi anak, kenapa? Ulun cinta sama anak, bohong pian. Kalau pian bohong, ketika anaknya misalnya salah, ketika anaknya berada di jalur yang salah, pian bujurakan, pian tegur, pian nasihati. Tanda apa? Pian berarti betul-betul cinta kepada anak. Tapi di dalam agama
kita diajari negur, nasihati anak dengan cara yang baik. Jangan asal-asal ucap, macal benar, oh, misalnya, ataupun hungang nih kami ini, hungang, waduh, ataupun sesuatu yang kasar, kami ini anaknya setan, emang. Ya kalau dia ngomong anaknya setan berarti dianya yang setan. Jangan. Kalau menegur anak, memarahi anak dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana ya ini contoh aja. Ulun di dalam keluarga gak pernah dengar misalnya orang tua ataupun ya orang tua lah menegur anak dengan misalnya menyebut anak dengan sesuatu yang kasar, pasti di situ terselip doa. Bukan misalnya bodoh, bukan, tidak ada. Tapi ketika kita ditegur, itu ditegurnya sambil didoakan. Apa sebutannya? Allah yahdik. Itu kalau bagi kita itu teguran. Cuma artinya masih doa. Ini para habaib ya biasanya. Allah yahdik ente. Misalnya, Allah yahdik kamu ini. Artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Kalau maksudnya itu kasar, maksudnya itu teguran. Cuman tegurannya masih dalam bentuk doa. Allah yahfad. Allah yahfad. Sebenarnya itu teguran. Kalau pian memahami itu sesuatu yang kasar ataupun teguran, cuman artinya doa. Allah yahfad, semoga Allah menjagamu. Padahal itu bentuk teguran, tapi bentuk tegurannya dalam bentuk doa. Pian bisa pakai ini. Kalau misalnya negur anak, sebut aja Allah yahdik ataupun Allah yahfad. Kenapa? Ketika pian negur sekaligus pian mendoakan kepada anak. Kalau pian cinta kepada anak, insya Allah anaknya kelak akan berubah jadi anak yang baik dan jadi anak kebanggaan kedua orang tua. Alhamdulillah di sini sebulan sekali ibu-ibu ngambil berkah daripada Sayyidah Khadijah, baca manakib. Insya Allah ini juga termasuk tanda cinta pian kepada Sayyidah Khadijah, pada Ummul Mukminin. Sebagaimana pian cinta kepada beliau, insya Allah nanti kumpul bersama beliau di surganya Allah di bawah bendera Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meneladani kisah Rasulullah bersama istri-istrinya, luar biasa. Semuanya ada contoh. Semuanya ada contoh, suri tauladan. Rasulullah ketika bersama Sayyidah Aisyah misalnya, beliau itu pernah diriwayatkan ketika mau berangkat di dalam peperangan. Rasulullah ini peperangan kan tegang, mau menghadapi momen yang tegang. Tapi diriwayatkan pernah Rasulullah mau berangkat perang, menunjukkan romantisnya Nabi Muhammad dengan istri beliau. Ketika itu padahal mau berangkat perang, tapi beliau masih sempat-sempatnya lomba dengan istrinya, lomba dengan Sayyidah Aisyah. Ketika itu beliau lomba lari sama Sayyidah Aisyah. Ini padahal mau berangkat, sudah mau berangkat di dalam peperangan. Menunjukkan keromantisan beliau, akhirnya nyenangkan istrinya dulu. Bersama istrinya saling romantis, lomba lari. Ketika itu yang menang Sayyidah Aisyah. Yang menang Sayyidah Aisyah. 1-0 kata Sayyidah Aisyah. Ulun menang, berangkat perang. Setelah itu dapat beberapa saat Rasulullah pernah mau perang lagi, diajak lomba lari lagi sama Sayyidah Aisyah. Ketika diajak lomba lari lagi, Rasulullah menang. Rasulullah menang. Kata Rasulullah 1-1.
Ini membalas yang kemarin. Ini kehidupan Rasulullah ya. Masih walaupun sesuatu yang menegangkan, akan menghadapi sesuatu yang menegangkan, tapi masih bisa romantis antara suami dengan istri. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, "Inggih ya Rasulullah, ulun sekarang agak balamak, agak gemukan. Kalau semalam masih kurus, sekarang sudah agak gemuk, makanya ulun kalah." Pian terakhir kapan lomba lari sama suami? Pernah lomba lari sama suami? Hah? Ini sunnah. Sunnah, Rasulullah pernah lomba lari sama suami. Pernah? Hah? Sering gak? Kejar-kejaran. Setidaknya apa? Setidaknya ada momen kebersamaan dengan suami. Apa misalnya, main apa? Bulu tangkis bersama, ataupun ya sesuatu lah. Artinya apa? Menunjukkan keromantisan antara suami dengan istri. Kenapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad. Insya Allah pian nyenangkan suami, suami juga nyenangkan istri. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Antara suami dengan istri saling menjaga hubungan yang baik. Munjun bersama. lain lagi kisahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan wanita yang termulia adalah wanita yang menjadikan suaminya segala-galanya. Jadi pian menjadikan suami ini segala-galanya, bukan artis K-pop, artis Korea. Kalau sudah dipuji seolah-olah di atasnya suaminya misalnya negur, jangan berlebihan mencintai ataupun ngefans sama seseorang, protes misalnya, wah ulun dari bujangan sudah suka ini K-pop Korea. Jadi kenapa kita ibu-ibu sebagai istri kalau sudah bersuami, maka hendaknya menjadikan sosok suami ini adalah segala-galanya. Kemudian dikatakan juga wanita yang hebat adalah dia yang mampu membawa suaminya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian punya suami diajak kebaikan, misalnya punya harta lebih, ayo sedekah yuk. Udah waktunya zakat, ayo mengeluarkan zakat. Waktunya sholat, ayo sholat yuk. Waktunya ada pengajian, ayo tulakan sama-sama Mbak. Itu berarti istri yang mengajak, membawa suaminya menuju surganya Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang sahabat. Dia izin mau sujud kepada Rasulullah. Akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kalau saja ada orang yang dibolehkan untuk sujud kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Wanita yang cerdas dikatakan ini wanita yang cerdas adalah wanita yang mengambil jalur surga melalui suami. Mengambil jalur surga melalui suami. Ini yang banyak kadang diremehkan oleh ibu-ibu. Padahal ibu-ibu misalnya walaupun amalannya pas-pasan, tapi pian mampu membuat ridho suami. Tidak suka menyakiti hati suami, tidak suka merajuk sama suami, tidak suka membantah suami, tidak suka mengangkat suara di atas suami, maka di situ pian mudah mendapatkan jalur menuju surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh pian melakukan hal-hal di luar ataupun mencari pahala. Di rumah pian itu ada ladang pahala juga. Yaitu siapa? Yaitu suami. Syukur-syukur misalnya pian bisa ikut juga pengajian, sholawatan, yasinan. Alhamdulillah. Ada perempuan yang tanya, yang ngatakan gini, saya ini beb, mana mungkin saya bisa jadi wanita soleha. Saya mana mungkin bisa jadi wanita soleha, sedangkan suami saya malas ibadah. Sedangkan suami saya malas ibadah. Gawian maksiat aja. Saya nggak pernah dididik dengan didikan yang baik oleh suami. Mana mungkin saya bisa jadi soleha? Ada nggak ibu-ibu kadang yang ngatakan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada banyak ya. Waduh beb, ngalih beb jadi wanita soleha. Saya aja suami ulun kayak gini. Ya. Suami ulun hila masih kayak gini. Ibadahnya malas-malesan. Kemudian saya ini jarang dituntun, dibimbing dengan didikan agama yang baik. Mana mungkin saya bisa jadi wanita soleha? Ada nggak yang dalam hatinya terbersit kayak gitu? Ada? Ada, jangan malu. Ada, pasti ada. Nih, perlu ibu-ibu ketahui, ada wanita bu, yang suaminya adalah Fir'aun. Suaminya adalah Fir'aun. Namanya yaitu Asiyah. Namanya Asiyah. Beliau wanita soleha dan beliau juga sampai dapat pujian di dalam Al-Quran. Sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran karena ibadahnya dan kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal suaminya ngaku Tuhan. Suaminya ngaku Tuhan. Suaminya pian enggak Fir'aun amat kok. Enggak Fir'aun amat. Kok kemudian menjadikan alasan gak mungkin saya bisa jadi wanita soleha. Udah biar kayak gini aja ulun apa adanya. Gak ngurus sudah. Nanti perkara surga neraka kayak gara-gara suami ulun. Suami ulun gak bimbing ulun. Suami ulun bukan orang yang ahli ibadah. Suami ulun senangannya maksiat. Udah biar aja ulun kayak gini. Loh jangan. Ini suaminya Fir'aun ngaku Tuhan. Suami pian ngaku Tuhan ya? Hah? Ngaku nabi. Enggak, ngaku wali. Nggak ada. Ini intinya alhasil, enggak ada alasan untuk khususnya wanita untuk bisa jadi wanita soleha. Apapun diri pian, siapapun diri pian bisa menjadi wanita soleha. Asal apa? Melalui jalur suami. Pian sabar ketika sama suami. Tidak suka ngangkat suara di depan suami. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Ketika perempuan sholat 5 waktu, 5 waktu aja, bukan sholat sunnah enggak, 5 waktu aja dijaga. Kemudian puasa Ramadannya dijaga, betul-betul, kecuali waktunya haid. Tapi nanti setelah puasa, misalnya ada waktu bolong di dalam masa haid, ketika setelah keluar puasa dia qadha'i puasanya. Bukan lalu gitu aja, kemudian ketemu bulan Ramadan dia nggak puasa lagi. Ini salah. Dia Ramadan puasa Ramadan. Kecuali ketika masa haid. Istihadhah lain lagi ya. Istihadhah tetap wajib dia untuk berpuasa. Kemudian dia wa hasanat farjaha wa ata'at ba'alaha. Dia menjaga kemaluannya ataupun dia menjaga kehormatannya. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah mau masuk surga yang mana, terserah, kata Allah.
pilih sendiri. Masya Allah. Sholat 5 waktu, puasa dijaga, Ramadan kehormatan dijaga, ya. Kemudian sama suami taat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dari pintu manapun, terserah pian mau masuk dari mana. VIP, ya, tiket VIP. Syaratnya apa? Yaitu taat sama suami, jaga sholat, kemudian jaga puasa, dan juga jaga kehormatan. Insya Allah. Jadi apapun aktivitas ataupun apapun keadaan yang ibu-ibu alami masing-masing, maka insya Allah masih bisa kita mencari selah-selah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu melalui jalur suami. Insya Allah itu yang bisa menyebabkan ridhonya Allah, karena ridhonya istri kalau mau cari ridhonya Allah ya bisa melalui suami. Insya Allah di situ jadi kebaikan buat ibu-ibu semua, bisa menjadi teladan. Apapun yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah itu semua tercermin di sini. Apa yang kita pelajari itu adalah akhlak-akhlak daripada Sayyidah Khadijah. Insya Allah walaupun sebulan sekali kita membaca kisahnya, tapi insya Allah selalu mengingatkan kita semua untuk bisa semakin lebih baik lagi, ya. Dan insya Allah semuanya dapat tiket surga semuanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.